Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dadang. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di hari Minggu ini 17 November ya 2024. Walaupun hari Minggu tetap produktif ya Pak. Kita untuk Ya, membahas. Nah, ini nih, sudah ada ya di thumbnailnya ya. Employee engagement di era digital. Nah, sebelum kita mulai Pak Dadang, saya ingin memberikan pandangan dulu apa sih latar belakang kita harus apa ya penting ngebahas ini katanya. ya, ya, Tapi sekilas aja mungkin. Karena memang sekarang persaingan bisnis kan semakin ketat. Bisnis semakin ketat, banyak industri-industri baru, mungkin, atau banyak perusahaan-perusahaan baru. Sehingga memang kompetisi ini jadi lebih menantang. Nah, untuk memenangkan kompetisi ini, employee engagement ini jadi sangat penting ya Pak. Karena kalau engagementnya udah bagus nih karyawan, tentu dia produktivitasnya akan meningkat, inovasinya akan meningkat, kemudian jadi loyal juga gitu ya. Loyalnya juga jadi meningkat. Tentu dengan peningkatan tersebut akan berbanding lurus juga dengan kemajuan perusahaan. Apalagi sekarang perusahaan-perusahaan pasti mau tidak mau akan menghadapi gelombang karyawan Gen Z ini, Mas. betul. Di mana Gen Z ini kan dia menitik beratkan pada keterlibatan, kesejahteraan, keseimbangan gitu ya. Ya, ya. Nah, sedangkan mungkin perusahaan-perusahahaan ada yang maksudnya pimpinannya masih sudah zaman kolonial. Nah, Zaman kolonial yang harus menyadari hal ini. Gimana nih menjaga engagement dengan karyawan ditambah di era digital seperti ini. Kita akan mulai mungkin eh, apa namanya mungkin berawal dari Padang dulu latar belakangnya atau sejarah yang akan dibahas dulu terkait materi ini. Silakan Pak Danang waktu dan layar saya berikan. baik. Terima kasih Kang Arif di minggu pagi ya kita tetap produktif. Ya. Ya, Ini topik yang sangat aktual ya, aktual dan faktual. iya, Memang sekarang kita berhadapan dengan situasi seperti itu ya. iya, Nah, sebelum mulai kita nih bicara lebih dalam, mungkin ada baiknya kita mulai dengan pemahaman dasar dulu ya. iya, Era digital itu apa sih? Era itu kan menunjukkan konsep waktu ya dalam satu rentang tertentu ya, bisa satu dekade atau lebih ya. Satu masa ya iya, digital. Ya. Kalau secara populer lah ya, iya, digital itu mungkin lawan katanya apa sih? Gitu. Lawan katanya kan analog sebenarnya. Ya kan? iya, Nah, ada digital, ada analog. Ingat aja kemarin kan TV kita juga udah nggak bisa pakai antena dan TV analog ya. Karena sudah dikonversi ini menggunakan TV digital gitu. Dan maksudnya apa ya? Maksudnya ini dari sisi jenis teknologi sebenarnya. Ya. Jadi sekarang ini hampir nggak ada sih dalam kehidupan kita itu yang tidak menggunakan teknologi digital atau perangkat-perangkat digital. Ya, dari mulai jam misalnya. Jam seperti ini yang saya pakai ini kan udah ada angka gitu kan dan ada tombol-tombol itu jam digital gitu. Jadi tidak lagi seperti jam-jam klasik gitu ya yang ada jarumnya. oh Oh, iya, gitu ya. Sekalipun sekarang bisa dibikin kayak gitu tapi dalam format digital ya kan seperti ini kan bisa pilih ini displaynya mau kayak gimana. Ya. Kemudian alat komunikasi antara telepon analog dan telepon digital kan sekarang kayaknya sudah nggak ada yang analog. Ya, kalau saya zaman saya kecil nih ya, karena bapak saya ini tentara itu di rumahnya itu dikasih fasilitas telepon ya, telepon dinas. Tapi yang diengkol tuh. Wah, itu mungkin kalau di film-film perang perang dunia itu saya diengkol, oh diputer. iya, Terus minta dihubungkannya ke operator kan gitu, nggak bisa pijit-pijit kayak gitu. Atau yang berikutnya kemudian yang diputer itu kan, ah, ada oh angka-angka iya, terus iya, diputer. Sekarang ya misalnya nih orang yang kuliahan nih, saya tahun 88 bikin skripsi ya, 88. Belum menggunakan laptop. Nggak ada, belum ada laptop gitu ya. iya, PC juga masih ya belum ada malah ya.
televisi ya, kalaupun ada belum begitu populer ya, yang gede itu ya, pakai DOS itu ya. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud era digital itu era di mana pekerjaan kita bahkan kesehari-harian kita ini dibantu atau menggunakan alat-alat yang bukan lagi alat-alat tipe klasik atau yang analog ya, tapi sudah serba digital, serba canggih gitu ya. Ini kaitannya dengan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi itulah yang dimaksud era digital itu era di mana seperti yang kita hadapi sekarang, kayaknya nggak ada orang yang nggak pegang handphone ya, bahkan Hmm, kemana-mana ke toilet aja bawa handphone. iya. Atau mungkin lebih lebih tepat disebutnya smartphone, betul nggak? Ya, Iya. sekarang orang kerja juga atau meeting atau apapun juga umumnya udah bawa yang namanya laptop atau tablet, ya, ya. Eh, hampir hampir jarang sekali misalnya orang mencatat secara manual, gitu ya. Jadi udah serba seperti itulah. Termasuk di perusahaan. Ya. Hmm. Zaman saya dulu mulai kerja tahun 80, tahun 90 mulai kerja itu masih memakai kartu ketokan tuh, cekrek gitu. Sekarang Hmm. udah nggak ada. Ya. Sekarang udah nggak ada. Minimal sekarang udah pakai finger scan, gitu ya. Finger scan. Iya. Kemudian di tempat saya juga sudah menerapkan, misalnya kalau mau izin udah nggak ngisi formulir izin keluar atau sakit atau apa, ya udah pakai aplikasi. Benar. Nah, jadi itulah sedikit gambaran era digital itu era di mana kita sudah boleh dibilang hampir nggak bisa lepas ya dari yang namanya satu alat atau instrumen produk digital. Ya, dari mulai smartphone, laptop, ya, kemudian TV, ya, whatever lah, banyak sekali coba apa ya yang 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 kita pakai ini semuanya udah serba Digital. digital. Ojek online, Pak ya. Ya, termasuk juga masuknya internet ya, Iya. internet. Jadi sekarang ini boleh dibilang bahwa dunia ini hanya sebuah kampung kecil. Iya. Dunia ini sebuah kampung kecil di mana orang juga bisa saling terkoneksi dengan cukup intens gitu, ya, Benar. melalui teknologi digital ini dan jaringan internet. Nah, itu yang dimaksud era digital. Nah, kemudian soal employee engagement. Employee engagement itu mungkin ya, saya kira mungkin banyak dibahasnya nih dalam pembahasan tentang human resource dan perilaku organisasi itu. Ya, kalau kalau saya nggak salah baru mungkin 10 tahunan terakhir inilah mulai banyak dibahas. Karena sekarang udah mulai bergeser tuh Kang Arif kepada employee experience ya, dan No. masuk ke situ. Tapi dua-duanya tetap relevan ya, dan sebenarnya masih bisa dibedakan ya apa yang dimaksud employee engagement dan employee experience. Nah, employee engagement ini berdasarkan hasil banyak penelitian dan survei itu ternyata memberikan pengaruh yang signifikan terhadap performance. Ya. Baik performance individu maupun performance organisasi tentunya ya. Karena kan organisasi itu terdiri dari kumpulan orang sebenarnya ya. Kalau orang-orangnya kerjanya bagus, ya pasti organisasi akan bagus. Logikanya kan begitu ya, secara hubungan sebab akibat. Iya. Employee engagement ini kalau bicara definisi ini cukup banyak lah definisinya. Tapi mungkin kalau yang paling gampang dipahami, employee engagement itu pada dasarnya adalah tingkat komitmen seorang karyawan, baik secara emosional maupun secara intelektual, untuk meraih prestasi tinggi. Gitu. Ya. Dan tidak tidak berarti ini hanya sekedar kepuasan kerja ya atau job satisfaction. Hmm. Jadi ada unsur performance di dalamnya itu. Orang kalau memiliki komitmen secara emosional dan intelektual, maka dia akan memberikan kontribusi yang terbaik. Benar. Benar. Sekarang yang jadi pertanyaan, employee engagement ini kan sebenarnya dari dulu sampai sekarang juga kan ada sebenarnya. Iya. Betul nggak? Ya, Benar. hanya Benar. mungkin kalau dulu jarang dibahas, sekarang banyak dibahas karena ternyata ya mungkin dari banyak riset itu kemudian menginspirasi ya dan mendorong banyak organisasi untuk lebih peduli gitu ya, lebih memperhatikan yang namanya employee engagement ini karena dampaknya besar terhadap bisnis itu sendiri gitu, employee engagement. Jadi dari dulu sampai sekarang fenomena employee engagement ini bukan hal baru sebenarnya. Ya, hanya mungkin masalah istilah kalau saja ya saya kira ya. Istilah aja yang dulu apa istilahnya, sekarang apa istilahnya.
Yang membedakan adalah dulu sebelum ada yang namanya perangkat-perangkat digital itu kan, ya employee engagement juga ada, ya kan? Cuman Iya, benar. kita kerjanya nggak pakai perangkat digital. Nah, sekarang terus gimana nih? Sekarang udah pakai perangkat perangkat digital dan mungkin ada fenomena yang dulu dan sekarang tuh beda. Misalnya begini ya, kita mau kumpul-kumpul nih, termasuk mungkin sama keluarga, makan malam bersama, satu meja sih, satu meja. Tapi ternyata masing-masing asik dengan smartphone-nya. Iya. Berdekatan tapi jauh, nggak saling ngomong kan gitu. Nah, Nah, barangkali itu yang membuat satu hal yang sebenarnya gini, orang tuh kok berdekatan secara fisik, secara jarak, gitu. Tapi kok jauh. hmm, Akibat apa? Ya karena mereka semua pegang smartphone. Asik dengan aplikasi masing-masing, sosmed masing-masing. Ya. Tapi tadi saya bilang bahwa akibat dari era digital ini dan perangkat-perangkat digital ini, dunia yang begitu luas ini juga menjadi suatu kampung kecil, toh. Jadi kontradiksi ya. Betul hmm, nggak kontradiksi? Nah, artinya begini, sebuah teknologi atau perangkat apapun, ya, saya pikir itu netral. hmm. Netral. Ibarat gini, ibarat pisau. Ya. Pisau itu kan kenapa harus ada di dapur? Ya, Oh, tapi di peperangan juga pisau bisa membunuh manusia gitu maksudnya. oh iya, Ya, jadi pisau itu sebenarnya netral. iya. Itu efeknya akan positif atau negatif tergantung manusianya. Mau Nah, dipakai buat apa? hmm, Mau dipakai buat memasak makanan enak gitu, atau buat melukai orang. iya. Ya. Nah, teknologi digital dan perangkat-perangkatnya ini sebenarnya punya dampaknya itu dua, ya, bisa dampak positif, bisa dampak negatif. Yang negatif itu yang tadi saya berikan contoh. Orang itu katanya mau reunian itu atau keluarga mau makan makan malam bersama, tapi secara fisik berdekatan, tapi secara komunikasi engagementnya juga nggak ada, gitu. Atau kecil engagementnya coba. Ya masing-masing sibuk gitu dengan smartphone masing-masing. Saya kira ini sebagai pembuka gitu deh kurang lebih. Jadi Oh, era digital itu era di mana kita menggunakan perangkat teknologi gitu, yang model mengalahkan atau meninggalkan teknologi analog. Gitu. hmm, Dan kemudian membuat kita sebenarnya bisa lebih dekat, tapi juga ternyata bisa lebih jauh sebenarnya. Ya. Nah, sekarang kalau di perusahaan tentu punya kepentingan gimana caranya karyawan tetap meningkat, ya minimal dipertahankan engagement levelnya untuk keberhasilan kita semua. Tetapi kita berada di dalam lingkungan yang serba digital. Barangkali itu latar belakang. oke, Pak. Ya, Saya jadi ingat Pak dulu itu waktu dulu tahun 2010 ke bawah kayaknya. Itu kalau nelpon ya, nelpon, kemudian SMS itu sangat mahal sekali dulu. Mahal sekali. Sampai puluhan ribu lah waktu itu. Sampai nelpon itu jadi sangat eh, kangen gitu, menyenangkan gitu ya kalau keluarga yang jauh itu, keluarga yang jauh. Tapi dan ternyata beda gitu. Dulu kan orang itu yang di rumahnya punya telepon itu wah, kelasnya beda. dia yang punya telepon rumah tuh, wah dia udah inilah high ya, udah Hmm. semua. Ya, Tiba-tiba jelebur tagihan itu. ya, kalau sekarang udah nggak aneh ya. Yang nggak aneh. Anak kecil aja udah pegang smartphone. Ya, nah sekarang. Sekarang teknologi ya banyak, anak kecil udah pegang, kemudian murah gitu ya. eh tapi malah ini ya, malah ternyata benar tadi kata Bardang netral dan malah bisa yang deket jadi yang jauh jadi deket, yang deket jadi jauh gitu. Betul. Ya, Jangan-jangan orang ini engagement dengan orang jauh saja. Dengan bisa orang jauh. jadi, bisa jadi ya. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat malah jadi jauh. Iya, benar Pak. Ah, ini menarik, menarik sih Pak. Apalagi, nah, apalagi ini dalam hubungan industri gitu ya, yang mana memang kita harus sebagai karyawan ya harus apa namanya punya performance yang baik gitu. Dan juga perusahaan tetap
harus menjaga atau engagement. Lantas gimana sih Pak tantangannya? Tantangannya. Employee engagement ini di area kita ini bagaimana sih Pak untuk industri ini? Ya, berangkat dari yang tadi ya. Iya. Perangkat digital itu netral. Bisa efeknya positif, bisa efeknya negatif. Misalnya dalam kaitan engagement. Bisa membuat engagementnya lebih tinggi, meningkat. Ya. Bisa juga malah jadi berkurang. Kan Hmm. begitu. Jadi orang ngumpul di rumah tapi masing-masing aja dengan smartphone. Iya. Artinya kan sebenarnya engagementnya kurang. Kecuali kalau mereka justru sebenarnya asik di grup komunikasi dengan orang yang ada di situ. Coba buat apa juga secara fisik dekat. Kenapa ngobrolnya harus pakai WA? Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gini, kita tahu ya bahwa efeknya bisa positif, bisa negatif tuh. Ya, Iya. yang namanya teknologi digital itu kalau kaitan dengan engagement. Jadi sebenarnya kalau cara berpikir sederhana begini, yang bisa memberikan efek positif dalam arti meningkatkan engagement itu kita harus pertahankan dan kita manfaatkan Hmm. gitu, semaksimal mungkin sehingga engagement karyawan kita baik dengan perusahaan maupun antar sesama karyawan itu meningkat gitu. Ya, itu yang disebut teamworknya itu kan menjadi lebih bagus. Sedangkan yang negatif itu kita kurangi atau kita eliminasi. Hmm. Tantangannya begitu sih sebenarnya. Ya. Sehingga kita harus harus punya satu strategi ya. Atau mungkin kompetensi ya. Bagaimana supaya yang positifnya kita manfaatkan sehingga engagement level karyawan kita meningkat, yang negatifnya kita eliminir, Ya. kita tekan. Ya. Dan sekarang itu kan kalau kita bicara perangkat digital, katakanlah smartphone, itu dalam satu situasi, satu waktu yang sama, itu bisa bercampur antara yang sedang bekerja dan urusan pribadi. Udah susah dipisahkan, udah sulit dikontrol. Iya. Ya, termasuk kan kayak sekarang di dunia pendidikannya, apalagi dengan munculnya artificial intelligence ya AI. Ya. Sekarang itu dosen-dosen juga harus kreatif, harus punya satu strategi pembelajaran alternatif. Karena nggak mungkin juga kita benar-benar memisahkan para mahasiswa itu dari perangkat digital dan AI ini. Oh, iya. Jadi sekarang tantangannya adalah bagaimana mahasiswa atau para pelajar masih bisa menggunakan perangkat digital dan memanfaatkan AI, gitu. Tapi tanpa membuat mereka jadi makin bodoh. Gitu. Hmm. Ya, jadi bagaimana konsep pilot dan co-pilot barangkali itu ya, pilot dan co-pilot. Jadi Hmm. kita boleh menggunakan AI, tapi jangan AI yang menjadi pilot Oh, iya. atau pengendali utama. Jadi karena AI itu sebagai co-pilot, pilotnya tetap kita. Iya. Ya, barangkali cara mikir gampangnya begitu sih sebenarnya. Iya. Dan sebenarnya begini, sekalipun teknologi digital, internet termasuk yang paling canggih sekarang mengenai kecerdasan buatan, ya, ChatGPT atau apapun itu sebenarnya tidak bisa menggantikan secara sepenuhnya mengenai peran manusia. Tetap ujung-ujungnya manusia. Dan ada hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan. Ya, hanya manusia yang pure manusia yang bisa. Nah, menyambung yang tadi tantangan dan peluang sebenarnya bukan cuma tantangan, ada peluang. Iya. Selalu ya sebuah situasi itu akan ketemu dua hal. Hmm. Ya, tantangannya itu bagaimana mengeliminir efek negatif dari perangkat-perangkat digital atau teknologi. Peluangnya adalah manfaatkan yang Iya. bisa kita pakai untuk meningkatkan engagement. Benar. Jadi kita harus mulai dengan kebijakan dan strategi di perusahaan. Hmm. Bagaimana kebijakan dan strategi perusahaan itu dalam konteks engagement karyawan, ya, tetapi dalam lingkungan yang serba digital. Iya. Kan sebenarnya kalau kita bicara engagement itu ya engagement dari karyawan ya, jadi sebenarnya kan ya teori-teori dasarnya itu sampai sekarang masih relevan gitu ya, masih relevan. Misalnya apa?
bahwa faktor-faktor yang menentukan engagement itu yang pertama justru adalah kepemimpinan. Jadi hemat saya, yang namanya pembinaan kompetensi kepemimpinan itu tetap harus dilakukan. Ya. Cuma cara mimpinnya adalah nanti di dalam memanfaatkan digitalnya bagaimana gitu. Hmm. Ya, kalau dulu kan tatap muka tuh komunikasinya, betul nggak? Iya. Sekarang komunikasinya sebagian tatap muka, sebagian lewat perangkat-perangkat digital ini. Ya, apakah melalui WhatsApp misalnya yang paling banyak dipakai sekarang ya, atau internet melalui misalnya yang sekarang kayak sekarang nih kita ketemu ngobrol kayak ini kayak pakai Zoom gitu ya, Hmm. komunikasi lewat satu media digital tertentu. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya perilaku dan komunikasi kepemimpinan itu bisa dilaksanakan juga. Gitu. Prinsip-prinsipnya itu sekalipun melalui perangkat digital. Hmm. Kemudian sesama karyawan, ya teamwork, ya koordinasi kerja dan sebagainya yang dulu mungkin harus dikumpulin di suatu ruangan, itu ya bahas sesuatu hal. Hmm. Nah sekarang mungkin ya mungkin juga dengan Zoom itu atau ada satu satu media tertentu di perusahaan, aplikasi tertentu yang bisa dimanfaatkan, ya termasuk dalam pembelajaran, training and development. Ya sekarang udah mulai banyak kan perusahaan-perusahaan yang sangat concern itu udah mulai misalnya mendevelop yang namanya learning management system gitu ya. Training itu tidak selalu harus dikumpulkan di satu ruangan ya, atau pergi ke suatu tempat melakukan workshop, team building atau apapun. Nah, sekarang itu sebenarnya peluangnya lebih lebih bervariasi. Tidak hanya segala sesuatu yang secara klasik dilakukan itu eh, harus selalu begitu gitu ya. Harus kalau training itu harus di kelas, team building harus di lapangan gitu ya misalnya. Sekarang kita bisa dilakukan saya secara virtual. Jadi sebenarnya kita lihat aja manfaatnya apa, peluangnya apa, tetapi dengan prinsip-prinsip engagement yang sama gitu. Ya, Hmm. dari dulu sampai sekarang konsep-konsepnya sama, ya, prinsip-prinsipnya misalnya kepemimpinan, kemudian komunikasi, ya, transparansi, kemudian value, ya, value perusahaan bagaimana bisa ditanamkan pada diri setiap karyawan, ya, dan mereka menerima itu sebagai bagian dari prinsip-prinsip yang Hmm. ya kalau hal-hal yang lain sih sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Kayak misalnya ya orang juga pasti engage kalau misalnya kesejahteraannya bagus gitu ya. Perusahaannya patuh pada regulasi. Kalau itu sih sebenarnya bottom line lah. Ya udah nggak perlu diomongin lagi memang harusnya. Gitu, Arif ya. Oke. Nah, tadi menyinggung soal AI, Pak. Ya, Nah benar tadi kata Pak Radang bahwa jangan jangan sampai kita tuh apa namanya hanya mengandalkan AI ya. Yang apalagi kata Menteri, kemarin namanya ya Menteri yang itu ya, yang baru itu ya Pak. Jadi kitanya tuh nggak berpikir kritis gitu, nggak kreatif. Kita jadi malah malah kupas dari AI itu, ya itu. Dulu saya pernah ini Pak ngobrol sama orang yang ngeprogram respon AI bahwa dia kayak ngajarin anak sekolah gitu Pak. Gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan ini, kamu jawabnya ini gitu ya, diprogram sama dia. Sehingga dia si AI ini membuat pola-pola yang apa namanya yang udah kebentuk dan dia bisa jawab pertanyaan orang-orang gitu. Walaupun kayaknya nggak bisa semuanya juga kayaknya, nggak bisa semuanya juga. Oh, ditambah Pak untuk zaman sekarang kan anak-anak juga karyawan itu kan lebih kritis, Pak. Lebih kritis. Kalau dulu itu kalau misalnya ada pertanyaan apa, terus kata atasannya, udah kamu nurut aja, udah. Gitu misalnya kayak gitu. Kan suka ada tuh Pak. Gitu. Sekarang kan mereka jadi kritis. Mereka tuh kritis karena harus diberikan jawaban, harus ada kepastian. Gitu ya. Kenapa ini seperti ini? Kenapa itu seperti itu? Gitu ya. Untuk karyawan game atau yang sekarang-sekarang itu mereka harus diberikan jawaban, berikan ya, jawaban. Dan itu pun membuat mereka lebih mengenal perusahaan dan mungkin mungkin lebih engagement juga gitu kan diberikan kejelasan.
mungkin ini juga yang tadi nyambung dengan tadi leadership ya Pak. Mana leader leader itu udah nggak bisa lagi hanya otoriter, hanya main otoriter saja, gitu ya, tanpa ada dasarnya. Sekarang semuanya perlu ada dasarnya. Apalagi kan anak-anak itu kadang dia bisa cari di mana saja kan. Ya. Informasi itu sekarang udah di mana-mana ibaratnya itu ya. Kalau belajar tuh benar-benar udah bisa di mana saja asal ada kemauan gitu ya, asal ada kuota gitu. Eh, nah ini cukup ini sih, Pak. Eh, Gimana sih Pak ini dari tantangan-tantangan tersebut ya, Pak? Mungkin dari contoh tantangan tersebut. Eh, implementasi, implementasi untuk mungkin perusahaan-perusahaan yang belum menyadari pentingnya hal ini, kira-kira apa saja nih Pak? Kalau tantangan itu adalah sesuatu yang harus kita kendalikan. Artinya kan, jadi kalau kalau nggak kita sikapi dengan tepat, itu tantangan itu bisa mereduksi, ya, khususnya kepada engagement tadi. Iya. Salah satu hal yang bisa mengganggu, ya, mereduksi itu efek distraksi Hmm, dari perangkat digital itu. Jadi misalnya lagi sibuk kerja, ya, tiba-tiba ada notifikasi masuk. Dan itu hmm, notifikasi bisa dari mana aja, iya, betul nggak? betul. Bisa bisa dari WhatsApp, bisa dari aplikasi lain gitu. Jadi banyak ting tong ting tong kan gitu. Itu kan membuat orang nggak bisa fokus. Itu salah satunya sih sebenarnya yang saya sendiri merasakan gitu. Ya. Nah, ini tuh bisa nggak sih diatur dengan satu kata tertib atau regulasi? Mungkin bisa, tapi saya nggak yakin benar-benar efektif. Hmm, Ya, misalnya apa perlu misalnya perusahaan menerbitkan satu SOP gitu bahwa dibatasi jumlah aplikasi yang boleh diinstal kan nggak mungkin, ya nggak? iya, Nggak mungkin itu. Terus apakah mungkin misalnya orang disuruh naruh smartphone mereka di locker nggak boleh masuk ke ruang kerja? Jenis pekerjaan tertentu bisa, bisa, bisa. Tapi pekerjaan lain nggak bisa. iya, Karena dia juga kerja sama smartphone-nya, dengan smartphone. benar. Betul nggak? Ya. Sambil contoh nih, ini contoh contoh aktual ya, karena tempat saya juga kan bergerak di bidang retail ya. Kami punya sales promotion di departemen-departemen store, di toko. Ya, tanyaannya gini loh, boleh nggak sales promotion SPG kita ya, itu jagain counter kita, outlet kita itu sambil bawa handphone, bawa Hmm, smartphone. Boleh nggak? eh, boleh harusnya. Ya, itu bisa dua sudut pandang. Ya. Kalau menurut saya, kalau dia memang tidak dituntut bekerja dengan smartphone, Iya, bisa saja diberlakukan aturan itu. iya, Ya, dan dia boleh nanti buka lagi smartphone itu misalnya pada jam istirahat. Boleh. Tapi pada saat dia jaga toko, dia nggak boleh punya smartphone. hmm, Bisa seperti itu. Ya, tapi mungkin oleh Gen Z dianggap, waduh ini kerja ini, bisa. aduh belum tentu mereka bisa menerima Iya, iya, dan bisa saja timbul perdebatan. Tapi hmm, ya sebenarnya balik lagi yang punya kuasa kan perusahaan yang ngatur kerja. benar. Betul nggak? Itu bisa saja Iya. kita bersikap eh, ya itu harga mati lah. Itu ya harga mati. Tapi kalau kita mau mau lebih demokratis, mau mau lebih soft gitu ya, lebih moderat, bisa saja sih sebenarnya. Kita tidak melakukan larangan bahwa dia kalau kerja nggak boleh pegang smartphone, tapi dengan beberapa catatan atau syarat tertentu. Ya. Misalnya kalau ada customer masuk, itu sama sekali dia nggak boleh Iya. menggunakan smartphone. Gitu. Jadi nanti ada instruksi kerja di situ, SOP, instruksi kerja, ya, yang yang cukup ketat dan mengendalikan jangan sampai kontraproduktif begitu. Iya. Kamu tuh datang ke toko tuh mau mau main handphone, main, ya Hmm,
main smartphone atau mau jualan kan gitu pertanyaannya. Jadi tetap kalau kita kerja ya kalau Anda kan tenaga penjualan ya Anda harus fokus kepada pekerjaan Anda. Apalagi misalnya kalau outletnya sendiri itu sekaligus juga melayani pembelian online itu agak susah juga gitu. Iya, iya, Ya benar. kan? Agak susah. Termasuk di tempat saya ada yang begitu. Ya, ada koordinasi misalnya ada penjualan online yang harus terpaksa ngambil dari toko tersebut karena mungkin stok di gudang di perusahaan misalnya udah bisa aja kan seperti itu. Dan itu memerlukan koordinasi yang cepat. Dan salah satu keunggulan teknologi digital termasuk smartphone yang nempel terus di saku kita itu adalah quick response. Kita Hmm. bisa merespon dengan cepat. Sekalipun kembali ke orangnya ya, dibuka nggak WA-nya. Gitu. Saya kalau nggak WA, ada kalau nggak dibuka-buka ya tetap aja sama gitu. Ya, Ya. Jadi memang tetap bagaimanapun ya sebenarnya itu hanya sebuah alat ya. Kembali ke manusianya sih sebenarnya. Mau seperti apa? Ibarat tadi pisau itu mau dipakai buat apa? Buat masak atau buat melukai orang. Ya. Jadi salah satunya itu sebenarnya kalau kalau saya sih cenderung menggunakan cara kedua ya. Sekarang ini udah nggak zamannya lah kita kerja itu terlalu banyak aturan yang kaku ya. iya. Sekarang itu dengan teknologi seperti ini, kemudian generasi Z ya yang hampir nggak bisa lepas tuh dari perangkat-perangkat digital itu. Kita tuh harus mencari cara gimana caranya bahwa perangkat-perangkat itu bisa dimanfaatkan justru ya bukan bukan dari perspektif jeleknya atau efek negatifnya tapi kita harus lihat dari perspektif pemanfaatan peluang ya yang bisa dimanfaatkan yang dipakai ya dari kehadiran perangkat tersebut sehingga justru itu sejalan dengan kepentingan perusahaan gitu. Oh, baik. Ini juga, oke. Ini berarti juga tergantung orangnya ya, Pak ya. Kadang Betul. karyawan, makanya ini kadang serba salah juga. Sekarang kita fleksibel, dianya enaknya gitu. Kecil, gitu. Jadi tetap sebenarnya supervisi masih tetap diperlukan ya Iya, kan. Jadi supervisor itu kan salah satu perannya adalah memastikan anggota tim mereka itu on the track ya benar. bekerja sesuai job description-nya sesuai dengan SOP dan semua menuju kepada tujuan perusahaan Iya, itu peran-peran mereka. iya, iya, benar Pak. Untuk leader-leader juga ini apa namanya, eh, jangan dilepasin. Maksudnya ibaratnya harus tetap disupervisi dan apa namanya, benar-benar didampingi lah ya, dampingi agar mereka tidak seenaknya, agar tetap bisa produktif gitu ya, dan terlibat. Nah, kan Gen Z itu ingin terlibat. Ya, Jadi leader ini harus bisa gimana ya, ibaratnya ngomong juga ya, kan? Ngomong bahwa ini timnya nih seperti ini. Dia mungkin saja tidak bisa sekuat leadernya dulu gitu ya. Dalam menghadapi itu, wah pokoknya apapun yang terjadi saya pikirin gitu ya. Mungkin Gen Z ini juga ada yang perlu bantuan leadernya. Sehingga mereka perlu masukan-masukan, tapi juga tetap dikontrol agar tidak sembarangan. Gitu. Eh, bahkan bahkan tuh dengan teknologi ini, buat pekerjaan tuh yang saya rasakan Pak ya, buat pekerjaan itu sebenarnya bisa jauh lebih cepat dari iya dulu. betul. Misalnya eh, buat buat apa misalnya buat surat menyurat misalnya saja. Ya, Orang yang nggak pernah buat surat menyurat saja, kita bisa minta bantuan AI lah, ibaratnya AI atau contoh lah, contoh dari Google Foto gitu ya, ya, dari Google Browser. Ini jadi sangat cepat. Iya, benar. Tapi tergantung juga perusahaannya ya Pak ya. Tergantung mungkin ya, beda-beda juga treatmentnya antara satu bidang usaha dan bidang usaha lain. ya, Apalagi mungkin kalau padat karya itu kan Pak, padat karya itu kebanyakan mayoritasnya masih yang lama-lama ya, yang ya. seperti itu. Karyawan-karyawan senior yang mungkin agak gaptek gitu ya. Iya.
Tapi Iya, sebenarnya kayaknya hampir nggak ada yang nggak pegang smartphone. iya, benar. Dan itu terbukti waktu dulu COVID ya, kan ada kewajiban untuk menginstal aplikasi Peduli Lindungi Iya, dan ada SOP yang harus scan gitu ya, setiap masuk, setiap pulang dan sebagainya. Itu sebenarnya satu pembelajaran itu luar biasa. Dan yang iya, terjadi di tempat saya itu sebenarnya hanya sebagian kecil sih. Bukan nggak ada yang gaptek ada, tapi hanya sebagian kecil. iya. Jadi yang udah berumur pun mau nggak mau ya harus mengikuti dan ya so far sih bisa bisa diatasi. Jadi mereka bisa menggunakan ya, smartphone mereka untuk install aplikasi Peduli Lindungi dan menggunakan operationnya tiap hari untuk masuk dan pulang ke tempat kerja. Jadi sebenarnya itu ya keniscayaan sih pasti itu juga mau nggak mau orang harus mengadaptasi ya kalau kalau mau survive kan gitu ya teori Darwin lah. Yang paling penting kan adaptasi sih sebenarnya ya. Iya. Ya, kembali sebenarnya kalau prinsip-prinsip engagement itu hemat-hemat saya dari dulu sampai sekarang sih relatif sama gitu-gitu aja. Bagaimana kepemimpinannya harus efektif, komunikasinya efektif, terbuka, transparan, betul nggak? Hmm. Ya, kemudian kesejahteraan karyawan juga diperhatikan, ya. Kemudian nilai-nilai harus ditanamkan, ya. Iya. Jadi kalau prinsip-prinsip bagaimana meningkatkan engagement karyawan sih relatif sama. Apakah itu era digital ataupun bukan. Ya. Yang Hmm. berbeda kan sekarang adalah bahwa sebenarnya kita punya peluang. Peluang dengan menggunakan perangkat-perangkat digital itu untuk juga melaksanakan prinsip-prinsip tadi. Misalnya gini, kepemimpinan yang empati gitu ya. Yang sangat care kepada karyawan. Kalau dulu kan mungkin seorang bos itu mesti keliling pabrik, saya hello ya ke semua karyawan gitu. Sekarang kan bisa melakukan lewat sosmed, Oh kan? iya. Lewat sosmed. Saya ambil contoh misalnya di tempat saya dulu ya, bos saya punya kebiasaan baik dan kami HRD memfasilitasi, yaitu mencetak atau ucapan ulang tahun tuh, dicetak Hmm. tuh. Ya, nanti ditulis tangan sama bos, ya, tanda Oh. tangan. Jadi yang ulang tahun itu ya, itu setiap ulang tahun itu dapat ucapan khusus. Kata Oh. ucapan ulang tahun dari big boss, dari owner. Wah itu seneng banget kan. Kita dapat perhatian dari pemimpin puncak begitu. Sekarang mungkin udah nggak relevan tuh. Sebetulnya. Iya. Yang penting sih sebenarnya nomor karyawan ada di bos, bos bisa langsung kirim. Gitu nggak? Hmm. Iya. Tapi persoalannya adalah bosnya lupa nggak Iya. melakukan itu ya atau mau nggak gitu melakukan itu. Ya. Jadi sebenarnya gini dengan alat apa perangkat sederhana smartphone dan aplikasi WhatsApp saja kita bisa melakukan banyak hal sebenarnya untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif untuk meningkatkan engagement dari karyawan. Iya. Ya, salah satunya misalnya kita bisa bikin grup. Di grup itu kan kita selalu harus ada komunikasi ya sekalipun hanya bersenda gurau. Ya. Hmm. Jangan sampai ada grup tapi ini kayak kayak kota mati grupnya itu. Malah bingung ini orang-orang masih pada hidup apa enggak gitu ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Makanya dengan adanya grup-grup WhatsApp itu juga sebenarnya saat dianggap sebagai suatu ruang di mana di situ ada orang-orang kita dan kita bisa menjalankan komunikasi ya, dan eh, teknik kepemimpinan gitu, untuk meningkatkan engagement itu dengan memanfaatkan alat ruang tersebut. Kalau dulu mungkin harus kumpul ya. Sekalipun itu tidak bisa seluruhnya menggantikan. Saya ambil contoh misalnya kalau misalnya kita sewaktu-waktu lah apa sebulan sekali atau 3 bulan sekali misalnya ngajak anggota tim kita misalnya makan siang bareng ya kan nggak seru tuh kalau makan siang barengnya itu lewat WhatsApp makannya masing-masing ya tetap aja sih sebenarnya kalau menurut hemat saya secara fisik juga perlu dilakukan gitu Iya. ya tetap sih yang namanya kita tatap muka secara langsung secara fisik itu nggak bisa dikalahkan gitu maknanya ya kehangatannya engagementnya dibandingkan lewat perangkat digital semacam WhatsApp atau Zoom. Cuma karena memang di tangan kita semua sudah ada smartphone gitu ya. Bagaimana kita manfaatkan ya.
Dan saya sendiri kan memanfaatkannya selain untuk melakukan pekerjaan, memberikan arahan, koordinasi, informasi dan sebagainya. Ya, saya juga mencoba memanfaatkannya itu untuk minimal apa ya, motivasi, betul nggak? Inspirasi, ya, atau mungkin pembelajaran. Cuma harus pandai-pandai mengemasnya. Ya, kalau kita kirim misalnya textbook dengan ratusan halaman, dah belum tentu dibaca. Benar. Ya enggak? Ya, Iya. jadi kalau saya sendiri sih mencoba bikin sederhana deh. Mungkin kita kirim apa ya, info-info dengan video pendek begitu ya, Nah, inspirasi ya. dan iya. dan itu memang kita juga harus pandai gitu, mengemas, kemudian memilih gitu ya. Dan sekarang kan itu resourcesnya atau bahan-bahannya itu, konten-kontennya itu, wah itu melimpah ruah itu. Kita bisa masuk ke YouTube, bisa masuk ke TikTok, ke Instagram, whatever ya. Itu semua ada. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu semua tadi untuk meningkatkan engagement. Gitu Kak Karibnya. Baik. Wah, nggak kerasa udah 45 menit. Wah. Baik, Pak. Jadi kalau saya tarik benang merahnya, Pak, eh, era digital ini ya netral tadi yang Bapak sebutkan tadi netral. Gimana cara kita menggunakannya ya, Pak ya? Menggunakannya. Kita bijaksana dalam menggunakannya gitu ya. Dan untuk kepentingan bersama seperti itu. Juga ditunjang dengan keinginan atau visi perbaikan komunikasi, leadership, gitu ya, pemberdayaan dan Ya, lain. Termasuk juga tadi, nah tadi itu menarik tuh Pak. Sempat disinggung tadi konten. Sehingga sekarang tuh banyak Pak perusahaan-perusahaan tuh yang eh, ibaratnya kayak memperlihatkan lingkungan perusahaannya itu gimana sih ya, karyawan-karyawannya. Biasanya tuh namanya live ad mana perusahaan mana gitu ya, live ya, ad ya, mana gitu. Sehingga itu akan menjadi branding juga bagi perusahaan dan atau misalnya karyawan-karyawan yang pengen lihat nih gimana sih lingkungan ya, perusahaan saya yang baru itu gimana sih betul. gitu. Jadi mereka lebih tertarik untuk masuk ke perusahaan tersebut. Terakhir nih Pak, mungkin ada eh, yang disampaikan mungkin dari Bapak mungkin konklusinya atau Ya, jadi perangkat dan teknologi digital yang kita nikmati sekarang, ya, itu memiliki dua efek, iya, efek positif maupun negatif. Yang sifatnya itu merupakan tantangan, juga bersifat sebagai peluang. Jadi selalu ada dua sisi di dalam hal apapun. Ya. Saya kira itu hukum alam. Ya. Nah, tinggal sekarang adalah dalam kaitan employee engagement, karena perusahaan juga sangat berkepentingan dengan employee engagement untuk keberhasilan bisnis. Maka kita harus melihat teknologi perangkat dan perangkat digital itu sebagai satu alat bantu, sebagai suatu faktor pendukung dan peluang, gitu ya. Sekalipun selalu ada ya negatifnya apa. Ya, tinggal sekarang tantangannya adalah bagaimana kita manfaatkan sebaik-baiknya perangkat dan teknologi digital itu di dalam kerangka membangun employee engagement. Dan ini memang memerlukan satu awareness dan kompetensi. Maka minimal yang namanya pelatihan ya atau seminar tentang hal ini juga mungkin perlu diberikannya kepada semua, terutama para pemimpin, ya, para atasan di perusahaan harus aware masalah ini. Bagaimana dia bisa memanfaatkan teknologi digital ini untuk mensukseskan pekerjaan mereka. Ya, itu kita manfaatkan peluangnya dari situ. Sedangkan tantangannya atau mungkin yang bisa merupakan efek negatifnya kita coba eliminir dengan membangun kesadaran dan awareness. Ya, intinya adalah etika kerja dan profesionalisme. Ya, jadi daripada misalnya kita harus menyediakan locker buat karyawan naruh smartphone karena dilarang kerja pakai smartphone, itu menurut saya lama kelamaan hampir nggak mungkin melakukan seperti itu. Jadi mendingan membangun kesadaran etika profesi, benar. ya, supaya mereka itu sebenarnya nggak masalah kita kerja sambil pegang smartphone terus menerus. Karena pertama
pekerjaan kita sendiri ada di smartphone itu. Sekalipun bisa aja bercampur dengan urusan pribadi, tapi kita harus profesional gitu. Ya. Jadi jangan terlalu banyak urusan pribadi dilakukan pada jam kerja gitu ya. Ya mungkin kalau secara teknisnya, secara di lapangannya kurang lebih kayak begitu lah. Dan memang harus dimulai semua itu dari awareness dulu. Ya. Dan bagaimanapun yang menentukan adalah faktor manusia pada akhirnya. Gitu. Nah, Baik, luar biasa. Nah, itu ya teman-teman semua awareness. Awareness. Karena perusahaan ini tentu akan diwariskan ke generasi selanjutnya gitu. Jadi kita harus nyah lah gitu ke generasi ya. selanjutnya. Gitu. Baik, Pak Dadang, menarik sekali untuk materi hari ini, luar biasa. Dan namun memang ya silakan akan ada kegiatan lain mungkin dari Pak Dadang juga mungkinnya. Jadi paling itu dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau apa namanya ingin bahas apapun gitu ya, silahkan boleh follow Instagramnya Pak Dadang gitu ya, atau juga YouTube-nya Pak Dadang. Atau juga kalau mau lebih lanjut lagi, biar lebih profesional di bidang HR, bisa join ke grup PMSM Jawa Barat. Ya. Nanti pasti rekan-rekan semua akan dapat banyak pengetahuan, ilmu, terutama dari Pak Dadang nih. Pak Dadang ini kamusnya HRD nih. Ya, gitu. Jadi terima kasih Pak Dadang untuk ilmunya hari ini, pengalamannya hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan Kita selanjutnya. foto dulu deh, ya. Berfoto dulu ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih nih Kak Arif nih sudah memfasilitasi. Ya. Eh, saya maupun Kang Arif jadi belajar terus nih karena kita harus rajin bikin podcast. Iya Pak, saya juga alhamdulillah belajar terus ini dengan Pak Dadang. Ya, kita ambil Terima sisi kasih. baiknya. Baik, Pak. Harus Terima senang kasih. belajar, harus senang belajar. Siap, siap, Pak. Kalau kata orang bijak gini, seorang pembelajar itu akan memiliki masa depan, menguasai Amin. masa depan. Ya, Amin. orang yang nggak suka belajar hanya memiliki masa lalu. Benar-benar. Amin ya, mudah-mudahan ya kita bisa sukses di masa depan karena kita rajin belajar. Oke, Amin. terima Terima kasih kasih. Pak Dadang. Sehat selalu Sama-sama. Pak. Amin. Amin. Oke.